Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, modeling, algoritma, dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, em, ya, pada video kali ini saya akan membahas khusus mengenai tipe data dasar integer. Ya, kenapa tipe data dasar integer ini penting untuk dibahas secara khusus? Karena di dalam tipe data integer ini ada beberapa beberapa bentuk lagi yang secara spesifik ya, misalnya ada short, ada long, ada signed dan ada unsigned integer. Nah, eee, adik-adik perlu, mengetahui ya, kapan, tipe data integer yang short, long, unsigned dan, unsigned dan signed itu digunakan ya. Karena, eee, dengan mengetahui penggunaan tipe data integer ini, sub-sub tipe data integer ini, maka adik-adik dapat ya setidaknya dapat, menghemat memori lah ya, dalam penggunaan, tipe data ini nantinya. Oke? Eee, ya, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama kita perlu ingat kembali terlebih dahulu apa itu tipe data integer. Jadi tipe data integer atau tipe data bilangan bulat digunakan untuk merepresentasikan data numerik berupa angka bilangan bulat ya. Secara umum untuk menggunakan tipe data ini cukup menggunakan keyword int ya, int. Nah, bilangan bulat itu yang mana? 1, 2, 5, 10, 1000, -7 ya, itu semua bilangan bulat. Nah, untuk menggunakan tipe data integer ini cukup dengan menyebutkan tipe data di depan variabel yang akan dideklarasikan, maka variabel tersebut akan dapat digunakan untuk menampung data bertipe integer atau bilangan bulat. Ya, sama seperti ini misalnya berat badan dideklarasikan dengan tipe data integer, maka berat badan ini sudah dapat menampung nilai bilangan bulat. Dalam hal ini adalah 65. Ya, sederhana sih, seperti itu saja. Nah, ini secara umum tipe data integer itu ukurannya 4 bytes. 4 bytes berarti ada 8 bit ya, dikali 4. Oke. Kemudian int adalah singkatan dari integer, di mana int ini adalah keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer. Ya. Tipenya, modifiernya ada signed, ada unsigned, ada short, dan long integer. Oke. Nah, ini untuk jenis-jenis dari, bukan jenis-jenis ya, beberapa macam tipe data integer jika kita menyandingkannya dengan beberapa modifier yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya integer yang biasa, yang secara umum, itu ukurannya adalah 4 bytes. Dan range nilainya, variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe data integer, range nilainya adalah min 2000 juta sekian-sekian sampai positif 2000 juta sekian-sekian ya. Itu 2 miliar ya. Ya. Kemudian ada unsigned, ukurannya juga sama 4 bytes tapi range-nya berbeda. Kalau unsigned range-nya dari 0. Nah, sekarang kalau kita lihat integer itu dapat menampung nilai min ya. Nah, sebenarnya antara integer dengan unsigned integer ini range-nya itu sama. Hanya saja maksud saya jangkauannya ya, lebar jangkauannya itu sama, hanya saja kalau unsigned artinya bilangannya tidak bertanda. Artinya semuanya dianggap positif. Semua nilai yang nilainya itu positif. Sehingga karena positif ya berarti dimulai dari 0. Nah, karena tidak ada negatifnya, maka range-nya yang di area negatif itu pindah ke area yang positif, sehingga jangkauannya di area positif jauh lebih besar. Ya, kalau kita lihat 2 kali lipat dari integer biasa. Kenapa? Karena itu tadi, kalau unsigned hanya menampung bilangan positif, sedangkan integer itu dapat menampung nilai di area negatif dan area
positif. Kemudian ada seknit. Seknit itu sama dengan integer biasa ya. Seknit itu artinya bertanda. Bertanda artinya dapat menampung nilai negatif dan positif. Nah, kemudian ada short. Nah, di sini kalau short itu kalau kita lihat ukurannya berbeda dari integer biasa atau unsigned integer dan signed integer. Kalau short itu ukurannya cuma 2 bytes. Artinya 8 bit dikali 2 ya. Nah, short ini artinya range-nya lebih kecil ya. Karena short hanya dapat menampung nilai dengan ukuran 2 bytes ya, maka range nilainya juga otomatis lebih kecil, ya, karena hanya 8 kali 2 bit. Nah, sehingga range nilainya adalah minus 32.768 sampai positif 32.767. Nah nah, kalau diberikan unsigned di depannya, ini ada integer ya di sini, maaf lupa. Unsigned short integer berarti tidak ada nilai negatif, sehingga nilai negatif itu, areanya akan berpindah ke, positif, ya. Nah, sehingga karena unsigned jadinya dimulai dari 0 dan rest-nya hingga 65.535. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena tidak ada negatif. Jadi, ini perbedaannya ya. Sedangkan signed short ya sama dengan short biasa ya. Sama karena signed artinya dapat menampung nilai negatif dan positif. Jadi, kalau ingin tidak mau repot ya tidak perlu tulis signed ya, tidak perlu. Tapi kalau mau ditulis juga tidak apa-apa, ya supaya lebih jelas. Nah, kemudian ada long, long itu sama dengan integer biasa ya. Long itu sama dengan integer biasa, kemudian yang membedakan lagi adalah ada signed dan unsigned. Jadi kalau signed dan unsigned itu perbedaannya berarti di area range-nya apakah dia dapat menampung positif atau negatif. Sedangkan kalau short atau long itu lebih kepada ukuran ya, ukuran dari tipe data integernya. Nah, sekarang kita ke contoh program ya. Di sini ya, saya hapus dulu yang ini ya. Nah, sekarang misalnya kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya integer A ya. Sederhananya saja seperti itu. Integer A sama dengan 10 misalnya. Kemudian integer B sama dengan 15. Oke, kemudian integer C sama dengan 1000 ya. Lalu kita coba tampilkan cout nilai variabel A adalah ya A, kemudian n line ya. Ini langsung kita copy saja biar cepat. Oke, kemudian nih, ya kalau kita run, ya otomatis yang tampil adalah nilainya ya, nilai yang kita simpan. Oh maaf, ada yang keliru? Apa yang keliru, pemirsa? Oh, di sini kita pakai C besar ya. Ya, yang tampil adalah ya nilai yang kita simpan di variabel tersebut, ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi jika saya menyimpan nilai sekarang kita coba lihat berapa range integer. Range-nya adalah yang positif itu 2147483647. 2147 ya. Oke, 2147483647. Nah, kalau kita run, ini ya tentu bisa tampil ya, bisa tampil. 2147483647. Nah, kalau kita ubah jadi 648, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah nilainya akan berubah jadi negatif karena ini kan kelebihan 1 sebenarnya. Ini kan sebenarnya kalau integer itu dia signed kan, signed, kemudian range-nya hanya sampai 647. Nah, berarti ada kelebihan satu nilai ya kan, kelebihan 1 kalau 648. Nah, 1 ini akhirnya apa ya, kalau saya bilang berputar. Ini ujung seolah-olah ini ujungnya ketemu, begitu loh. Seolah-olah ujungnya itu ketemu. Jadi kalau
ada kelebihannya satu, satunya itu langsung masuk ke ujung yang lain, ya, di negatif. Sehingga yang muncul di sini adalah 648. Nah, kalau kita ubah di sini jadi 649, 649, berarti nanti di sini jadinya 647, ya. Nah, kalau kita lihat kita run ya. Ini kan. Nah, di sini jadinya kelebihan 2, karena 2 jadinya masuk ke area negatif seperti biasa. Ya, semoga adik-adik paham lah maksud saya ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita beri minus 648, ya itu bisa. Tapi kalau kita beri misalnya 649, apa yang terjadi? Nah, maka akan jadi kebalikannya tadi, ya kan? Dia akan melompat ke area positif yang di ujung. Nah, seperti itu, ya. Oke, jadi itu maksudnya, range nilainya. Nah, kalau misalnya kita berikan di sini misalnya ini kan 647. Sekarang kita berikan nilai short, ya. Short integer. Kalau short integer range nilainya adalah 32767, ya kan? Sekarang kita coba 32767. Berapa nilai B yang muncul? Ya, 32767. Tapi kalau kita berikan nilai ini, berapa yang muncul? Nah, ini kelebihannya banyak ini. Ini berputar-putar nilainya nih. Ini berapa nih? -1 ya? Ya. Oke, jadinya tidak sesuai kan? Karena ini nilainya berada di luar dari range yang dapat ditampung oleh tipe short integer, ya. Nah, kalau short integer ya 32767. Sekarang kita coba berikan ini unsigned ya. Unsigned short integer ya. Unsigned short integer berarti kemampuannya itu hanya sampai 32767. Ini yang ini ya. Oke. Kalau unsigned short integer itu kemampuannya adalah bisa sampai 65535 kan? Ya. Kita coba di sini 65353. Oke, sudah paskah? 65535. 65535. Oke, sekarang kita coba run. Nah, benar. Ya, benar. Oke, sekarang ini coba kita pindahkan ke short. Tapi bukan unsigned. Ini kan sama dengan signed sebenarnya. Ya, atau saya biar jelas lah di sini. Signed lah. Oke, ya. Apakah bisa? Nah, kita lihat. Wah, ini adalah maaf ya. Ini pakai H. Nah, nilainya berbeda dari yang kita simpan. Kenapa? Karena sekali lagi di luar range nilainya. Jadi range-nya short integer itu sama dengan signed short integer hanya sampai 32.767 ya. 32767. Nah, kalau ini kita run ya pasti bisalah ditampilkan. Ya. Nah, tapi kalau ini kita jadikan minus, ini kan seharusnya tampil juga, ya kan? Nah, bisa. Nah, tapi ketika ini kita pindahkan ke unsigned, nah apa yang terjadi? Unsigned kan tidak bisa menampung nilai negatif, ya kan? Karena unsigned. Nah, akhirnya yang terjadi adalah nilai yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang disimpan. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya minus 2, jadinya berapa nih? Oh, maaf. Kalau kita simpan minus 2, berapa jadinya? Nah, jadinya tidak sesuai kan? Nah, jadi ingat ini tipe data ini sangat penting. Salah sedikit saja itu data kalian hancur dan otomatis kalau data yang diolah salah, ya outputnya jelas salah. Kalau data yang masuk benar tapi proses pengolahannya salah, ya outputnya salah. Nah, anggaplah kalian akan membuat program untuk mendeteksi penyakit misalnya penyakit jantung, tapi karena pengolahannya salah, penggunaan tipe datanya tidak tepat,
orang yang sehat tiba-tiba didiagnosa penyakit jantung. Wah, bahaya, bisa mati orang, ya kan? Jadi ini penting tipe data ini. Nah, oke, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengetahui, ukuran memori dari suatu tipe data ya. Sekarang saya akan coba tampilkan size of atau saya tambahkan ya, sini ukuran ya. Ukuran variabel A adalah, sini saya tambahkan size of A. Jadi ini adalah fungsi untuk mengetahui, ukuran dari suatu variabel dalam, bytes ya. Sini bytes. Ouch, maaf. Ya, oke. Sekarang kita lihat ada ukurannya berapa bytes. Nah, variabel A ukurannya adalah 4 bytes ya. Ya sama ya, sama ini 4 bytes. Sekarang kalau kita lihat yang short, short. Ya, di sini saja ya. Kita coba tambahkan short integer A, jadinya berapa bytes? Jadinya adalah 2 bytes. Oke, sama ya, 2 bytes. Kemudian oh ya, saya akan coba tampilkan alamat memori ya. Jadi sudah paham ya, ininya, ukurannya. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan alamat memori. Memori variabel A adalah, di sini saya tampilkan ini pakai, denominator ya. Dan A, ini alamatnya adalah ya, alamat memori dari variabel A adalah, nah ini, eee, FFFCC1A. Nah, kalau misalnya, saya tambahkan di sini, untuk mengetahui, alamat memori dari variabel B dan C, ya, ini B, ini C, oke, ini semuanya short ya, jadinya cuma 2, penggunaan memorinya cuma 2. Oke, sekarang kita coba run, cuma 2 bytes ya. Sekarang kita coba perhatikan. Ini apa yang belum muncul ya? Tunggu ya. Ada sepertinya yang belum muncul nilai A. Oh tidak, ini. Ya ini. Nah, kalau kita lihat ukurannya itu kan cuma 2 bytes. Nah, di sini kalau kita lihat dari D, C, E ke C itu D itu 2 bytes. Nah, sehingga variabel B dimulai dari C. Nah, C, B, ya kan? CB. Ya, jadi satu blok itu sama dengan 1 bytes. C, C ke CB jadi kan, menampung 2 bytes kan. Nah, kemudian, variabel C dimulai dari A, oke? Ya, seperti itu ya. Atau misalnya, C, ya, variabel C, intinya, satu variabel itu menampung 2 bytes ya kan, karena sesuai ini kan 2 bytes. Nah, kalau kita hilangkan semua, short-nya, jadinya kan 4, sehingga range-nya antara variabel itu adalah 4 bytes. Nah, itu akan berpengaruh ke posisi alamat memorinya. Nah, kalau kita lihat C itu kan 14, 14 ke 8 itu kan 4, 5, 4, 5, 6, 7. Nah, 4 kan. Nah, kemudian alamat variabel B itu dimulai dari 8, ya kan. Nah, 8, 9, A, B. Nah, kan ini heksadesimal. Nah, kemudian, yang A dimulai dari C. Ya, kurang lebih seperti itulah. Intinya, ukuran dari variabel ini karena bertipe integer, ukurannya adalah 4 bytes. Dan 4 bytes ini akan menempati, alamat memori, akan dialokasikan memori seukuran 4 bytes ya, sesuai dengan tipe data yang digunakan. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ini contohnya ya, seharusnya teman-teman sudah paham.
yang bisa saya sampaikan mengenai tipe data integer. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam pembuatan program ya, adik-adik. Ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.